الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تفضلا منه تعالى ومنه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أجمعين الذين تمسكوا بالكتاب والسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para kiai, para yang terhormat bapak-bapak, para pejabat pemerintah sipil dan ABRI, para yang terhormat bapak-bapak pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat yang baru yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, bahwa dengan nikmat dan perlindungannya konferensi wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jawa Barat tahun 1990 ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik, lancar, tidak kurang suatu apapun. Semoga selanjutnya kita senantiasa mendapatkan tuntunan, bimbingan, taufik, hidayah, ma'unah dan inayahnya, sehingga Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan lebih banyak dapat meningkatkan amal ibadahnya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada negara, bangsa, dan agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baru saja kita menerima keterangan, bimbingan, nasihat, dan tuntunan dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ilyas Ru'yat, salah seorang Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Marilah apa yang beliau katakan, apa yang beliau tadi sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terutama pengurus dan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dicatat di dalam hati, kemudian dijadikan motivasi pokok di dalam kita melakukan pengabdian terhadap Allah, Rasulnya, bangsa, negara, dan agama kita. Dan di sini saya pertama-tama minta maaf bahwa di dalam konferensi wilayah Jawa Barat ini dengan sangat terpaksa dan sangat menyesal sekali saya kurang dapat mengikutinya secara 100% berhubung dengan tugas-tugas yang sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya yang harus saya hadapi, ditambah pula dengan berbagai macam hal yang tidak bisa saya wakilkan untuk saya selesaikan. Demikianlah saudara-saudara, saya juga minta maaf kalau tadi protokol mengumumkan bahwa acara kita malam hari ini adalah pengajian umum, di mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Apabila nanti saya kurang dapat memberikan keterangan, penjelasan yang sesuai dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, baru kita dengarkan penjelasan daripada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ilyas Ru'yat, salah seorang Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di mana beliau katakan bahwasanya lepasnya Nahdlatul Ulama dari politik praktis, kembalinya Nahdlatul Ulama kepada Khittah 26 pada garis perjuangan asal didirikannya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926
bukanlah semata-mata hanya merupakan suatu sikap politik saja, tetapi juga adalah merupakan suatu sikap agamis. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, tentunya tidak perlu ditanggapi secara emosional atau secara berlebihan. Anggap saja itu sebagai sesuatu yang wajar, yang mesti dilakukan oleh suatu jamaah yang sangat besar semacam Nahdlatul Ulama, dengan anggota yang berpuluh-puluh juta tersebar di seluruh pelosok tanah air. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, memang kembalinya NU kepada Khitah 26 dengan lepasnya NU daripada politik praktis banyak sekali mendapatkan tanggapan di sana sini, baik bersifat pro ataupun bersifat kontra. Tidak kurang daripada para pengamat-pengamat di luar negeri begitu sangat tertarik dengan gejala-gejala yang mereka anggap sebagai suatu gejala paling menarik di akhir abad ke-20 di Asia Tenggara. Para hadirin dan hadirat, beberapa pengalaman misalnya, maaf kalau di sini saya sedikit agak dongeng yang mungkin oleh saudara-saudara dianggap agak terlalu gimana gitu, umpamanya mungkin agak berbau sombong atau gimana. Tetapi baiklah, itu sebagai suatu informasi saya kira ada baiknya saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwasanya terutama sekali di negara-negara barat begitu sangat tertarik perhatian mereka, terutama pengamat-pengamat ilmu sosial politik, sampai-sampai banyak diantaranya yang khusus datang ke Indonesia, atau beberapa orang yang dianggap punya pengertian betapapun sedikitnya tentang lepasnya NU dari politik praktis, kembalinya NU kepada Khitah 26. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, misalnya saja beberapa waktu yang lalu, seperti saya sendiri, alhamdulillah pernah mendapatkan undangan dari suatu organisasi Islam di Australia, yaitu CIDE. CIDE, CIDE, itu adalah Center for Islamic Da'wah and Education, Sydney, New South Wales, Australia. Dan itu adalah merupakan suatu organisasi Islam yang di bawah koordinasi daripada organisasi Islam internasional yang namanya AFIC, AFIC, yaitu Association for Federation of Islamic Council. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, ternyata di negara-negara bebas semacam Australia, para pengamat begitu sangat tertarik untuk membahasnya secara ilmiah. Bahkan para hadirin tidak kurang daripada New South Wales University di California, di Los Angeles pun banyak sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang senada. Yaitu antara lain yang diajukan adalah, konon katanya dulu para ulama-ulama Nahdlatul Ulama paling vokal, paling ngotot mengatakan agama tidak bisa dipisah daripada politik. Agama tidak bisa dipisah daripada politik. Memisahkan agama daripada politik itu sekuler. Sekuler tidak lain berarti adalah mengimani sebagian ajaran agama Islam dan mengkufuri sebagian yang lain, na'udzubillah. Kalau dulu para ulama-ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya agama tidak bisa dipisah daripada politik, kenyataannya sekarang Nahdlatul Ulama lepas dari politik praktis yang menurut persepsi mereka tidak lain itu adalah pelepasan NU sebagai jam'iyah diniyah daripada kegiatan politik secara total. Maka mereka mengartikannya, satu, bahwa Nahdlatul Ulama sekarang sudah menjadi sekuler. Nahdlatul Ulama sekarang sudah menjadi sekuler. Kemudian yang kedua, berarti Nahdlatul Ulama sudah mengkhianati sekian puluh juta anggotanya yang
aspirasi politiknya tidak tersalurkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mereka katakan itu adalah merupakan tambahan bukti bahwa Nahdlatul Ulama adalah petualang politik. Dan yang lebih serem lagi, saudara-saudara sekalian, setelah demikian mereka juga tidak kurang-kurangnya mengkait-kait dan menghubung-hubungkan lepasnya NU daripada politik praktis kembali pada Khitah 26 ini dengan dakwaan-dakwaan sinis mereka kepada pemerintah Orde Baru sekarang ini, yang itu dianggapnya sebagai suatu akibat daripada tekanan-tekanan pemerintah Orde Baru terhadap organisasi politik di Indonesia dengan cara antara lain merebut hak politik warga Nahdlatul Ulama. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, demikianlah para bapak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar sekali, dan saya kira itu pun perlu juga mendapatkan jawaban. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, saya katakan bahwasanya penilaian yang demikian itu adalah timbul daripada suatu subjektivitas yang tidak lepas daripada mereka, betapapun mereka bersikap dan menyatakan diri sebagai peneliti-peneliti, dan itu adalah merupakan sikap-sikap ilmiah murni. Tetapi kenyataannya itu adalah subjektif. Saya katakan subjektif, kenapa? Karena mereka membaca Indonesia dengan kacamata barat. Dan mereka membaca Nahdlatul Ulama juga dengan kacamata mereka sendiri. Sedangkan kita tahu kacamata ini sangat mempengaruhi pandangan kita. Kalau kacamata yang kita pakai hijau, rumput hijau pun, dan rumput kering pun kelihatan hijau. Atau barangkali jam 12 siang matahari begitu terang, tetapi kita keluar pakai kacamata las. Tentunya kita akan menganggap itu jam 12 malam. Bukan salah matahari yang tidak terbit, tetapi kacamata yang dipakai yang tidak benar. Disinilah saudara-saudara, yang pertama saya katakan mereka membaca Indonesia dengan kacamata barat, karena negara-negara barat pada umumnya, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, adalah berdasarkan kapitalisme yang materialistis di satu pihak. Di lain pihak, bahwasanya agama anutan daripada mayoritas penduduk daripada negara-negara barat adalah beragama non-Islam, katakanlah Kristen. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, sedangkan di Indonesia, negara Indonesia berdasarkan Pancasila secara ideal, secara strukturil Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan di lain pihak, agama anutan mayoritas daripada penduduk bangsa Indonesia adalah Islam. Kalau mereka lihat dengan kacamata barat, tentu saja seorang non-muslim lepas daripada politik praktis akan otomatis menjadi sekuler. Tetapi saya katakan, tuan-tuan percayalah, di negara Pancasila seorang muslim bisa lepas dari politik praktis tanpa menjadi sekuler. Sebagian mereka menanggapi dengan positif, wah sangat menarik sekali katanya Tuhan. Sebagian juga mengatakan bahwasanya, yang begini ini katanya cuman pinter ngomongnya orang NU saja. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, para bapak, saya katakan, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh tuan-tuan, bahwasanya Nahdlatul Ulama sudah berkhianat pada sekian puluh juta anggotanya yang aspirasi politiknya tidak tersalurkan. Ini adalah akibat daripada tuan-tuan melihat Nahdlatul Ulama dengan kacamata tuan-tuan sendiri, sehingga menganggap bahwa Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi, sebagai suatu jamaah, tuan anggap sama dengan organisasi lain. Sedangkan Nahdlatul Ulama punya kekhasan, punya ciri khas yang menyebabkan Nahdlatul Ulama tidak mutlak sama dengan organisasi lain. Seperti misalnya, Nahdlatul Ulama dikatakan berkhianat terhadap sekian puluh juta anggota yang aspirasi politiknya tidak tersalurkan.
itu boleh dikatakan khianat kalau Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi berfungsi sebagai penyalur aspirasi anggota. Atau boleh dikatakan juga kalau Nahdlatul Ulama berjuang atas dasar aspirasi anggota. Tetapi padahal Nahdlatul Ulama berjuang bukan karena aspirasi anggota, dan Nahdlatul Ulama berjuang tidak karena aspirasi anggota. Kalau Nahdlatul Ulama berjuang atas dasar aspirasi anggota, Nahdlatul Ulama tidak pernah berjuang. Kenapa? Orang Nahdlatul Ulama tidak pernah rapat anggota kok. Kapan Nahdlatul Ulama rapat anggota? Kalau anggota Nahdlatul Ulama kumpul, bukannya anggota yang mengajukan dan mengusulkan aspirasinya, tetapi kiainya pidato. Nggak ada dialog, yang ada monolog. Jadi Nahdlatul Ulama di sini tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi anggota, karena Nahdlatul Ulama berjuang bukan karena atas dasar aspirasi anggota. Nahdlatul Ulama adalah berjuang karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai, itu saja. Aspirasi anggota ada atau tidak, amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah tidak ada. Aspirasi anggota boleh anggota NU semua bungkem, semua bisu, semua diam, semua ndak bisa nulis. Apa Nahdlatul Ulama harus mandek? Enggak. Orang bisa saja membungkam warga NU, orang boleh saja menutup mulut warga NU, tapi itu tidak berarti NU harus tinggal diam. Tidak. Sebab Nahdlatul Ulama berjuang bukan karena aspirasi anggota. Kalau ada orang yang bisa membungkam Allah, baru NU akan diam, tinggal diam. Dan saya kira membungkam Allah ini ya cuma orang gila saja yang berbuat begitu. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, disinilah para bapak. Karena itu latar belakang didirikannya organisasi-organisasi lain, barangkali secara singkat, secara umum bisa saya katakan bahwa sekelompok manusia dengan aspirasi yang sama, mereka sepakat membuat satu organisasi sebagai penyalur aspirasi dan alat perjuangan penyaluran aspirasi mereka. Itu adalah organisasi lain. Latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama tidak demikian. Tidak demikian. Tetapi Nahdlatul Ulama didirikan dengan latar belakang adalah rasa tanggung jawab para ulama untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau-beliau mufakat berkumpul untuk kemudian demi menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi dan kondisi, dan yang kedua adalah untuk mencari efektivitas. Maka para ulama membuat suatu wadah organisasi, beliau-beliau beri nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jadi sama sekali bukan Nahdlatul anggota, bukan. Juga bukan Nahdlatul juhala, juga bukan. Nahdlatul muslimin, juga bukan. Semata-mata Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Setelah jadi organisasi Nahdlatul Ulama, beliau-beliau menawarkannya kepada umat. Wahai umat Islam, siapa yang mau ikut NU silahkan. Siapa yang mau ikut NU monggo. Siapa yang mau ikut NU mari. Yang tidak ikut nggak dipaksa. Cuma kalau kalian mau ikut NU ada satu syaratnya. Syaratnya berapa? Satu. Cuman satu. Apa itu syaratnya? Syaratnya karena NU ini adalah kebangkitan ulama dan milik ulama, didirikan oleh ulama, maka syaratnya orang ikut NU cuma satu, yaitu siapapun Anda harus siap dan mau diatur dan dipimpin oleh ulama. Cuman itu saja. Cuman itu saja. Jangan karena Anda punya titel, punya gelar hebat, karena Anda punya apa kayak di situ, punya keistimewaan, kemudian Anda ikut NU, Anda masuk NU, tapi dengan satu niat, Anda akan mengatur ulama, apalagi untuk nunggangin ulama. Maaf, pagi-pagi Anda sudah disambar geledek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu saja. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, itulah
Jadi di sini jelas Nahdlatul Ulama tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi anggota. Dan dalam hal ini tidak ada istilah khianat kepada anggota. Baru semua orang juga manggut-manggut. Iya ini memang khas katanya, lain daripada yang lain. Nah ini saya kata. Karena Anda membaca Nahdlatul Ulama dengan kacamata Anda sendiri, Anda salah paham tentang NU. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, setelah lepasnya NU daripada politik praktis, kembalinya NU pada Khitah 26, ini masalah yang prinsip adalah amar ma'ruf nahi mungkar ini jalan apa macet. Kalau macet, orang boleh protes. Tapi kalau jalan, apa yang perlu diproteskan? Apa yang mesti diprotes? Apa yang harus diprotes kalau jalan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira ayat itu para bapak-bapak semuanya ngerti itu artinya. Enggak usah saya terjemahkan, nambahin waktu doang. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang Allah cuman bapak aja, ibu-ibu nggak ada yang Allah ini. Rupanya ibu-ibu ini mau nyabot apa gimana gitu. Allah bagaimana Bu? Diniatkan zikiran, insya Allah dapat pahala. Barangkali ada yang ngomong, orang baca Quran di Allah ini katanya nggak ada dalilnya. Nah ente jangan rewel lah. Kan begini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bukan fasma'u. Kalau sami'a yasma'u, isma'u, dengarkan atau tidak asal kedengaran cukup. Tapi sami'a ditambah hamzah dengan tak jadi istama'a. Istama'a yastami'u, istami'a istami'u, ziyadatul hamzah wa ta, kata kitab Amthilatut Tasrifiyah, kata kitab maksud itu faedahnya lit takalluf. Jadi artinya fastami'u ay fatakallafu bil istima'i lahu. Sehingga wa ansitu bisa juga fi maqamit tafsir. Nah, gitu kan. Jadi kalau ditanya, mana dalilnya Quran dibaca di Allah, dalilnya hamzah dengan tak dalam firman Allah fastami'u. Ada dalilnya. Yang ngerti begini memang cuma orang NU. Kalau orang yang ngerti Qurannya dari terjemah saja nggak bakalan ngerti, saudara-saudara. Ya kapan sih mereka belajar sorof segala macam? Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian. Jadi mana dalilnya hamzah dengan tak itu? Supaya ada lil istima', karena nggak ngerti artinya, maka kalau mau ayat mau Allah, jadi saudara lebih mendengarkan. Nah ini, makanya ibu-ibu Allah aja deh. Allah diniatin dapat pahala deh nantinya. Saya dengar dari tadi yang Allah kok malah yang pada berdiri di luar di sana, yang pada duduk di rumput Allah, yang pada duduk di kursi ini nggak mau Allah ini. Susah ini. Kalau nggak mau Allah, bapak-bapak yang duduk di kursi ini sebaiknya minggir aja deh, gantian yang pada berdiri sini. Setuju nggak nih? Tuh, gimana gitu? Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, sekarang Allah juga nggak dapat pahala. Karena Allah bukan karena cari pahala, tapi Allah karena mempertahankan kursi, takut diusir. Ini baru kursi di pengajian udah dipertahankan mati-matian. Sampai jual-jual Allah, apalagi kursi jabatan. Kalau nggak mati-matian gimana? Ya, pantesan diajak kembali pada Hito 26 lepas dari politik praktis, banyak yang ngotot nggak maunya jual NU ke politik aja. Katanya demi perjuangan, iya deh demi perjuangan kursi gitu dah. Apa ada pertandingan malam ini? Kok bisa 1-0? Rupanya ingetnya Piala Dunia terus nih orang. Ini ngomong-ngomong malam ini acaranya mana dengan mana, Pak? Jangan khawatir, insya Allah saya juga tahu diri. Ya bukan tahu diri, saya juga ingin tahu gitu. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, itulah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi sekarang yang penting amar ma'ruf nahi munkar kalau masih jalan selesai. Kenapa nggak mesti ributkan? Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, maka pelaksanaan daripada amar ma'ruf nahi munkar ini, saudara-saudara sekalian, para bapak dan para ibu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat perkara mungkar, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lidahnya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Tapi itu tandanya iman yang paling lemah. Lepasnya NU daripada politik praktis ini tidak lain adalah sebagai salah satu konsekuensi daripada penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kenapa demikian? Para hadirin. Dan itu bagi Nahdlatul Ulama bukan merupakan suatu hal yang baru, para hadirin dan hadirat. Sepanjang sejarahnya dari dahulu Nahdlatul Ulama selalu mempertahankan Pancasila. Lihat sejarahnya. Misalnya saja tahun 26 NU didirikan, tahun 34 Nahdlatul Ulama mengadakan muktamar di Banjarmasin. Di sana dibahas satu topik masalah. Negara Indonesia yang waktu itu dijajah oleh Belanda ini sebenarnya milik siapa? Quran dibuka, hadis dibuka, kitab-kitab dibuka, argumentasi diadu, akhirnya diputuskan secara aklamasi bahwa negara Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah Belanda adalah sebenarnya milik umat Islam Indonesia. Milik umat Islam Indonesia. Bayangkan. Walanda keur tohaga-tohagana waktu hari teh para hadirin. Malihan mah penjajah keur galak-galakna eta teh. Di mana Belanda sedang galak-galaknya, sedang kuat-kuatnya, dengan gagah berani Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa negara Indonesia milik umat Islam Indonesia. Karena Belanda bukan umat Islam, Belanda bukan bangsa Indonesia, maka hukumnya Belanda memerintah Indonesia dalam menjajah, menzalimi, menganiaya, merebut hak, menggarong milik umat Islam Indonesia. Maka wajib atas setiap pribadi insan muslim Indonesia untuk bangkit berjuang merebut hak miliknya dari penjajah. Maka mulai saat itu Pak, para ulama di seluruh Indonesia, di seluruh pesantren-pesantren, semua bangkit terlibat di dalam pembentukan pasukan Hizbullah Sabilillah. Itu juga kata orang, saya waktu itu belum lahir. Terlibat dalam pasukan Hizbullah Sabilillah semua. Tahun 42 Indonesia dijajah oleh Jepang. Karena tindakan-tindakan sadistis Jepang, maka perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh nasional Indonesia lainnya difokuskan di dalam melalui
diplomasi politik. Pada awal tahun 44, para ulama dan tokoh-tokoh nasional Indonesia atau tokoh-tokoh nasional Indonesia bersama para ulama menuntut kemerdekaan daripada Jepang. Pada waktu itu disampaikan kepada Laksamana Maeda sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan Jepang di negara jajahannya Republik Indonesia pada waktu itu. Para hadirin dan hadirat, dengan berbagai macam tindakan mengulur waktu daripada Laksamana Maeda menyebabkan antara lain, kata Laksamana Maeda, kalian minta merdeka padahal dasar negara belum punya. Kalau nanti sudah merdeka paling kalian akan berantem berebut dasar negara. Sekarang kalian bikin dulu dasar negara. Tokoh-tokoh nasional dan ulama-ulama Indonesia sepakat membentuk satu kepanitiaan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Chosakai. Di mana dari Nahdlatul Ulama duduk seorang pimpinan tertingginya pada saat itu, yaitu almarhum wal maghfurlah Syekhina wa Qudwatina Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai salah seorang anggota Dokuritsu Zumbi Chosakai. Di sana dimusyawarahkan. Akhirnya diputuskan, pertama, Indonesia harus segera dimerdekakan. Yang kedua, musyawarah tentang apa dasar negara Indonesia kalau sudah merdeka. Sodorkan Islam, cepat aja orang nasionalis, Kristen, Hindu, Buddha, nolak. Sodorkan Kristen, Islam, Hindu, Buddha, nasionalis, nolak. Sodorkan Hindu, nasionalis, Islam, Buddha, nolak. Nyatanya patolak-tolak saja. Akhirnya geger, cuma rebutan itu saja. Kalau begini terus bertele-tele, akhirnya nggak kober merdeka. Maka akhirnya baru masalah menjadi putus setelah Bung Karno berhasil menyusun suatu pidato yang isinya menyodorkan suatu dasar negara alternatif yang dapat menggali dari kepribadian bangsa Indonesia langsung, yaitu Pancasila. Sejak saat itu para hadirin dan hadirat, para tokoh-tokoh Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh almarhum wal maghfurlah Syekhina wa Qudwatina Kiai Haji Abdul Wahid Hashim memutuskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Bayangkan saudara-saudara. 34 memutuskan Indonesia milik umat Islam Indonesia. 10 tahun kemudian 44 memutuskan Indonesia dasar negaranya Pancasila. Dengan kata lain, sekalipun Indonesia ini adalah milik umat Islam Indonesia, tetapi tidak harus dijadikan negara Islam, bahkan dijadikan negara Pancasila. Kalau bukan timbul keluar dari jiwa yang besar, dada yang lapang, hati yang kuat, tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Waktu itu reaksi dari mana-mana timbul. Ada yang mengatakan murtad, munafik, enggak tahu deh apa lagi. Biasa, banyak orang yang memang mulutnya murah mengucapkan murtad, munafik, musyrik itu banyak. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ada nggak usah aneh. Para hadirin dan hadirat saudara, pada saat itulah tampil mubalighin besar sekali almarhum wal maghfurlah Syekhina wa Qudwatina Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pidato memberikan penjelasan pada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya kepada warga NU. Hai umat Islam Indonesia, wahai warga Nahdlatul Ulama, mari kita terima dengan lapang hati, dengan besar hati, dengan lapang dada negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Mari, yang penting mari kita amalkan Pancasila ini secara murni dan konsekuen. Sebab kalau kalian mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, Pancasila itu sendiri menuntut kalian mengamalkan ajaran Islam sendiri. Oleh karena itu yang penting adalah isi. Kalian semuanya jangan tertipu dengan cap. Apa itu cap? Jangan tertipu dengan cap, kata Mbah Wahab. Ya misalnya cap itu saudara sekalian, ya roti, cap apa gitulah, cap kursi. Ya.
Nah, ini cap ini kita kalau ibarat makanan, apa kita mau makan isi atau makan cap? Tentu makan isi. Nah, sekarang saya berikan contoh. Kata Mbah Wahab, saya berikan contoh. Kalian tahu minyak samin itu. Minyak samin dibuat daripada gajihnya onta. Halal apa haram? Haram apa halal? Halal. Oh, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Bingung soalnya. Onta itu haram apa halal? Halal. Kalau minyak samin dibuat dari onta tentunya halal. Nah, minyak samin ini diwadain kaleng. Diwadain kaleng, tetap halal kan? Kalengnya dikasih cap babi. Itu bisa jadi haram nggak? Tetap halal. Sebaliknya ada minyak babi dibuat dari gajih babi, dibesat, kemudian jadi minyak babi. Dikasih haram apa halal? Haram. Ditempatkan di kaleng, haram apa halal? Sekarang kalengnya dikasih cap onta, bisa jadi halal nggak? Nah, tetap haram karena isinya minyak babi. Nah, sekarang Anda mau milih apa? Milih minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi? Orang gila yang memilih minyak babi cap onta. Apalagi Pancasila bukan hanya sekedar cap bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga isi. Pancasila juga adalah merupakan tujuan. Capnya pada lahirnya, di luarnya halal, di dalamnya isinya halal. Halal zahir batin. Kenapa mesti ribut, kata Mbah Wahab. Nah, disinilah para bapak, sekali lagi, yang penting amalkan Pancasila itu secara murni dan konsekuen. Kalau sudah diamalkan Pancasila, kalian akan tahu bahwa Pancasila itu sendiri menuntut kalian mengamalkan ajaran Islamnya dengan baik. Itulah saudara-saudara sekalian. Jadi kita jangan ribut dengan cap, yang penting amalkan isinya. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, apa Nahdlatul Ulama cukup dengan hal yang semacam demikian? Tidak, ternyata Nahdlatul Ulama juga konsekuen. Ketika pada tanggal 17 Agustus 45, Bung Karno, Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia, geger. Maka awal Oktober 45, Belanda mulai lagi berusaha menjajah Indonesia dengan mendompleng pasukan sekutu. Waspada bangsa Indonesia, waspada ulama Nahdlatul Ulama kumpul di pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Dengan dipandegani oleh almarhum al-maghfurlah Syekhina wa qudwatina Hadrati Syekh Hashim Asy'ari. Membahas bagaimana hukumnya mempertahankan negara Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 45 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana hukumnya? Maka para hadirin dan hadirat, ulama sepakat menyatakan hukumnya wajib. Karena musuh sudah diambang pintu, kewajiban menjadi terpikul di atas pundak setiap pribadi insan Indonesia, insan muslim Indonesia. Jadilah fardu ain. Atas dasar itu, maka ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Oktober tahun 45 sekaligus menyatakan resolusi jihad fi sabilillah menghadapi Belanda dan penjajah yang lain. Siapa yang berani pada saat itu? Indonesia baru berumur beberapa bulan. Belanda dengan segala kekuatannya yang dompleng pada pasukan sekutu, dalam hal ini Inggris. Inggris Raja Lautan, Amerika satu-satunya adik kuasa. Dihadapi dengan tekad bulat, dengan semangat Allahu Akbar, jihad fisabilillah. Pada akhirnya kemudian dicapai kata sepakat dengan pimpinan tertinggi perlawanan rakyat di Surabaya, almarhum Bung Tomo. Maka kemudian terjadilah suatu peristiwa yang kemudian kita kenang sebagai Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November tahun 45 di Surabaya. Andil para ulama luar biasa besarnya. Andil Nahdlatul Ulama luar biasa besarnya. Para hadirin, bukan hanya itu. Tahun 48 PKI menusuk bangsa Indonesia dari belakang. Dengan peristiwa Madiun Affair yang dipimpin oleh Musa, gelap kuburannya. Iya, kalau Kiai rahimahullah kan,
Kalau wali nawwarallahu dharihahu, kan begitu ya. Kalau musuh gelap kuburannya. Saudara-saudara tahu, di samping pasukan Siliwangi yang dikirim khusus ke sana untuk menghadapi pemberontakan PKI, maka beberapa batalion yang dipimpin oleh para kiai dan para ulama dari Jawa Timur, pasukan ABRI pada saat itu, dikirim ke Madiun untuk menghadapi PKI musuh. Dan nyatanya para hadirin dan hadirat, saudara-saudara, selesai. Tahun 49, bangsa Indonesia dilanda oleh kemelut perang saudara di mana-mana. Pemberontakan. Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah jadi ajang pemberontakan DITI. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku terkenal dengan pemberontakan Republik Maluku Selatannya. Bangsa Indonesia dilanda oleh banjir darah, perang saudara di mana-mana. Prihatin semua orang, di samping juga orang semua bingung. Bagaimana ini pemberontakan ini mau dilawan, mau dihadapi, membawa nama Islam? Gimana ini? Membingungkan. Kalau tidak dihadapi dengan kekerasan, justru merusak persatuan bangsa dan selalu menjadi sumber fitnah bagi umat Islam. Sebab pada waktu itu umat Islam baru ngedandanin langgar, baru ngedandanin musola, udah dibilang DI, begitu kan? Maka akhirnya pada bulan April tahun 54, ulama Nahdlatul Ulama untuk kesekian kalinya kumpul di Cipayung, Bogor, dipimpin almarhum wal maghfurlah Syekhina wa qudwatina Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, membahas bagaimana hukumnya pemberontakan di Indonesia. Karena pemberontakan ini terhadap pemerintah Indonesia, maka yang dibahas adalah bagaimana hukumnya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, karena pusaran kekuasaan ada di tangan Bung Karno, maka fokus pembahasan adalah kepada pribadi Bung Karno. Dengan kata lain, kepemimpinan Bung Karno ini sah atau tidak? Sebab kalau Bung Karno dikatakan kepemimpinannya sah, maka pemberontak tidak sah, harus ditumpas. Sebaliknya, kalau kepemimpinan Bung Karno tidak sah, pemberontak yang sah harus dibantu. Dibahas berhari-hari waktu itu. Sekarang umpamanya, diumpamakan kepemimpinannya Bung Karno tidak sah karena banyak melanggar, tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya satu hal yang paling menyolok, yaitu pada periode di mana Bung Karno menyatakan Undang-Undang Dasar 45 ini berlaku sekalipun dalam status darurat. Undang-Undang Dasar 45 menentukan bahwa pemerintahan di Indonesia ini adalah sistemnya kabinet presidentil, di mana presiden kepala negara langsung sebagai perdana menteri kepala pemerintahan, seperti Pak Harto sekarang. Pak Harto presiden kepala negara, Pak Harto juga kepala pemerintahan perdana menteri. Bung Karno dulu tidak pernah demikian. Bung Karno presiden, perdana menterinya nggak pernah Bung Karno. Ini jelas sudah melanggar. Ini sah tidak kepemimpinan Bung Karno? Sekarang diparir Bung Karno kepemimpinannya tidak sah. Kalau Bung Karno kepemimpinannya tidak sah, maka Bung Karno melantik perdana menterinya tidak sah. Kalau perdana menterinya tidak sah, menteri-menteri tidak sah, termasuk menteri agama tidak sah. Kalau menteri agama tidak sah, maka Penghulu Landrat di Kabupaten Bandung juga tidak sah. Karena yang ngangkat menteri agamanya tidak sah, ya Penghulu Landratnya nggak sah. Kalau Penghulu Landrat ini nggak sah, ibu-ibu yang pada waktu itu ditinggal oleh suaminya, 2 tahun, nggak diberi makan, nggak diberi nafkah zahir batin, akhirnya merafakkan urusannya kepada Penghulu Landrat. Penghulu Landrat menerima, setelah meneliti secara komplit, akhirnya Penghulu Landrat menyatakan talaknya jatuh 1. Ibu-ibu boleh tunggu iddah, kemudian boleh nikah lagi. Kalau Penghulu Landratnya nggak sah, keputusan jatuh talaknya juga tidak sah. Kalau keputusan jatuh talaknya tidak sah, ibu-ibu nikah lagi juga nggak sah lagi. Kalau nikahnya nggak sah, anak ya anak. Yang ngomong gitu ente dah, saya mah enggak. Sedangkan kejadian demikian ini seluruh Indonesia banyak sekali. Ini baru satu, yaitu yang menyangkut masalah NTCR saja. Belum masalah-masalah lain yang menyangkut masalah-masalah perdata lainnya. Wah, berabe kalau Bung Karno dinyatakan tidak sah. Maka demi kemaslahatan kepemimpinan Bung Karno
harus dianggap sah. Demi kemaslahatan kepemimpinan Bung Karno harus dianggap sah. Cuma yang membingungkan, sahnya sebagai apa? Sebab kalau dikatakan sebagai presiden, sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dipilih. Bung Karno dulu tidak pernah dipilih. Sebab kita pemilihan umum di zaman Bung Karno belum pernah sampai memilih presiden. Baru sidang konstituante berkali-kali di Bandung, bubar lagi. Jadi kalau dikatakan Bung Karno kepemimpinannya ini sebagai presiden, tidak sah karena tidak pernah dipilih. Sebagai sultan, sebagai raja, tidak sah karena tidak cocok dengan undang-undang. Jadi sebagai apa? Di sini dituntut adanya formalitas yuridis menurut syarat. Harus ada formalitas yuridis syar'i, yaitu yang menyatakan keabsahan kepemimpinan Bung Karno sebagai apa? Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, maka kemudian oleh para ulama diputuskan bahwa kepemimpinan Bung Karno dinyatakan sah. Sahnya bukan sebagai presiden, bukan sebagai raja, bukan sebagai sultan, tetapi sebagai waliul amrid daruri bisyaukah, penguasa pemerintahan darurat dengan wewenang yang efektif. Nah di sini, oleh karena itu, kalau ada orang menganggap bahwasanya pernyataan Nahdlatul Ulama menganggap kepemimpinan Bung Karno sah sebagai waliul amrid daruri bisyaukah ini sebagai suatu gelar politis, itu orang yang tolol, nggak pernah ngaji fikih itu namanya. Apalagi dengan nyerang ngomong macam-macam, NO ini gimana sih katanya dari dulu Bung Karno juga dikasih gelar katanya waliul amrid daruri bisyaukah. Ini memang NO ini begini. Ente sebelum nyerang NO baru kasih waliul amrid daruri kepada Bung Karno, ente jangan, ente pikir-pikir dulu dong. Sebab ente umur berapa sekarang? Saya umur 38. Padahal ente kan dari ibu ente, dari suami kedua kan. Suami ibu ente yang dulu kan meninggalkan ibu ente. Ibu ente merafakan urusannya kepada penghulu landrat yang dapat ngangkatnya Bung Karno. Kalau Bung Karno nggak dikasih waliul amrid daruri bisyaukah, bisa jadi ente ini anak jadah, tahu nggak? Ditolong-tolong kok malah melotot-melotot ente. Oleh karena itu hitung-hitung dulu kalau mau nyerang Nahdlatul Ulama tentang pernyataan Bung Karno sebagai waliul amrid daruri bisyaukah, ente hitung dulu, lihat, tanya dulu ibu, Bu, ibu tuh kawin dengan bapak saya tuh suami pertama atau suami kedua? Suami kedua, nah yang dulunya gimana, pisah baik-baik atau rafa? Kalau bilang misalnya pisah baik-baik, nah baru ente boleh dah ngomong. Kalau ibu ente bilang itu dapat rafa, tulung ente jangan ngomong, ente nanti dicengirin santri kecil. Nah lo nggak ngerti kan, kalau NO nggak bilang waliul amrid daruri bisyaukah, lo jadi anak jadah. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu. Maka karena kepemimpinan Bung Karno ini sah, pemerintah Indonesia pada waktu itu sah. Kalau pemerintah ini sah, pemberontak tidak sah, harus dihadapi dengan kekerasan. Mulai saat itulah Nahdlatul Ulama memberikan fatwa kepada pemerintah, hadapi pemberontakan dengan kekerasan. Pertama-tama dikirim almarhum Kolonel Ahmad Yani waktu itu. Diperintahkan sebagai Panglima Operasi 17 Agustus untuk membasmi pemberontakan di Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah DITII dengan Operasi Pagar Bitis. Barangkali bapak-bapak saudara-saudara masih punya kenangan dulu ikut Pagar Bitis. Suatu operasi yang menggambarkan kerjasama antara ABRI, ulama, rakyat, dan pemerintah jadi satu, sukses. Pimpinan tertinggi DITII almarhum Skarmaji Marijan Kartosuwiryo tertangkap. Selesai, Indonesia aman, selamat dari perang saudara karena berkah kepemimpinan para ulama Nahdlatul Ulama. Demikian juga saudara-saudara, tahun 65 terjadi gerakan 30 setan ober. Pimpinan tertinggi ABRI pada waktu itu habis dibantai dengan cara keji. Almarhum Jenderal Ahmad Yani bersama kawan-kawan habis dibantai. Orang semua tertegun. Lawang ABRI aja dilawan. ABRI dilawan. Apalagi ente-ente yang enggak, jangankan senjata, kampak aja nggak punya. Semua orang ngeper.
Bangsa Indonesia dibuat tertegun selama beberapa saat. Tahu ada satu peristiwa besar di Jakarta. Peristiwanya begitu, tapi apa motif dan latar belakangnya sama sekali tidak ada yang tahu. Sampai bangsa Indonesia pada saat itu terpaksa harus bingung, tidak tahu mana musuh, mana kawan. Semua tertegun, semua bingung. Semua jingleng serendeng kumun setahun blegegegu gegugeg sak tulito. Itu kata Ki Dalang. Kalau tidak segera para ulama Nahdlatul Ulama kumpul di Keramat Raya 164 Jakarta di kantor PBNU, mengumpulkan data dan fakta, mempelajari situasi di mana kemudian pada saat orang lain masih bingung, pada saat orang lain masih kami tenggengen, kata orang Indramayu. Pada saat orang lain masih keder, pertama-tama Nahdlatul Ulama menyatakan gerakan 30 setan kober di Bosi dilaksanakan dan didalangi, diongkosi, dibiayai oleh Partai Komunis Indonesia, sekaligus mengajukan tuntutan bubarkan PKI. Suatu pernyataan yang menyebabkan terbukanya tirai, yang menyebabkan seluruh bangsa Indonesia tahu mana kawan, mana lawan. Tidak aneh kalau kemudian pada selanjutnya kerjasama antara ABRI, rakyat, dan seluruh kekuatan Orde Baru dengan Nahdlatul Ulama demikian erat, sampai pun dalam operasi penghancuran PKI di daerah-daerah, kalau bukan Ansor, saha deui yang membantu ABRI. Saya ini harus pakai kacamata, bukan karena tua, karena gelap. Saya pikir nih serban nih bikin repot aja. Nggak bawa serban, nggak, takut nggak dinamakan haji. Bawa serban bikin repot juga. Udah deh. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu saya haji kan, taruh di sini aja deh. Ya jadi kalau saya nggak kelihatan bukan karena tua, karena gelap gitu. Buktinya kalau ke situ mah tahu semua, yang cakep, yang enggak juga jelas semua yang jelas. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, itu ada usul dari panitia supaya dilanjutkan dengan doa katanya. Boleh saja kalau doa memang bagiannya NO itu. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, demikianlah para bapak dan para ibu. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ada terasa semacam kesenjangan antara NO dengan beberapa kekuatan-kekuatan Orde Baru yang lain. Lebih-lebih kalau menjelang pemilu. Geger kayak mau kiamat kalau mau pemilu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama waktu itu bingung juga, mau ngaji, mau muludan saja, macam-macam sekali halangannya. Nggak tahu deh, sampai waktu itu saudara-saudara sekalian, banyak kiai yang berpikir kok kita ini jadi persis nasibnya katanya, kayak daun salam katanya. Ibu-ibu tahu kan daun salam ya? Daun salam itu. Daun salam itu kalau orang mau masak yang pertama-tama dicari kan daun salam. Leher-leher pak, saya juga cari daun salam. Sama kalau masakan nggak pakai daun salam rasanya nggak karuan. Tapi kalau daun salam udah dapat, masukkan di masakan udah masak. Taruh di mangkok, mau dimakan di meja, yang pertama dibuang apa? Nah itu dia nasibnya kiai. Sampai para ulama banyak yang berpikir demikian waktu itu. Gimana sih? Geger ribut nggak karu-karuan. Coba deh ditunggu. Tiba-tiba Pak Harto waktu itu selaku mandataris MPR melaksanakan amanat MPR, yaitu penyederhanaan partai. Maka kemudian terjadilah fusi. Nahdlatul Ulama berfusi dengan partai-partai politik Islam yang lain, yaitu Partai Muslimin Indonesia, PERTI, PSII, NO, jadi satu di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Dengan harapan semoga ini menjadi obat. Coba ditunggu tahun 77 pemilu, masih juga rame juga.
jelas bukan obat. Tahun 78, 79, tahun 80. Waktu itu saya dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Abbas, Rais Suriah kita yang baru, saya bicara-bicara begitu. Kata beliau, Fuad sudah nggak bener lagi nih begini nih. Ayo kita bersama-sama berusaha. Gimana caranya? Cari obat. Nah, antara lain begitu. Maka kemudian pada tanggal 21 bulan September tahun 81, saya dengan beliau berangkat keliling Pulau Jawa. Kenapa kok ingat tanggalnya? Ingat karena waktu itu saya baru beli mobil baru, saudara-saudara sekalian. Jadi bukan ingat mas peristiwanya, ingat mobilnya itu, saudara-saudara sekalian. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian, mengajukan usul pada para ulama, para kiai, terutama Al-Mukarram Kiai Haji Ali Maksum Almarhum rahimahullah, yang pada waktu itu beliau sedang menjadi sesepuh NU, Rais Am Pengurus Besar Suriah Nahdlatul Ulama, mengajukan usul, Pak Kiai udah deh kami usul demi kemaslahatan umat, lepaskan NU dari politik-politikan. Beliau pada dasarnya setuju, baru kemudian mengamanatkan, coba garap bagaimana caranya. Apa kira-kira pikiran kamu yang begini ini laku, katanya dijual. Alhamdulillah para hadirin, 82 ternyata masih geger, baru tahun 84. Bulan Desember para ulama NU mengadakan munasnya di situ Bondo, dipimpin oleh Al-Mukarram Mbah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo Sembagus situ Bondo, memutuskan satu, persis pada saat itu Pak Harto sedang menyodorkan gagasan bahwasanya hendaknya Pancasila ini kita jadikan saja sebagai satu-satunya asas. Maka Nahdlatul Ulama mengambil sikap kepeloporan, satu, menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan menurut istilah Pak Presiden sendiri, bahwasanya itu diambil sikap demikian dengan tanpa keraguan sedikit pun. Dan karena bagi Nahdlatul Ulama itu meneruskan sejarah wazifahnya ulama dulu yang telah menentukan Pancasila jadi dasar negara. Kedua, sebagai konsekuensi daripada penerimaan Pancasila menjadi satu-satunya asas, yang itu maknanya kalau Pancasila sudah menjadi satu-satunya asas, berarti semua pelaku politik praktis yang 3, 1 Partai Persatuan Pembangunan, 2 Golongan Karya, 3 PDI, Partai Demokrasi Indonesia, tiga-tiganya akan kembali pada asas Pancasila. P3 yang tadinya Islam, balik Pancasila. Golkar yang tadinya kekaryaan, balik Pancasila. PDI yang tadinya demokrasi, asasnya ganti Pancasila. Kalau asas tiga-tiganya sudah sama, maka nilainya di mata agama juga sama. Kalau nilainya di mata agama itu sama, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah keagamaan adalah tidak adil kalau membela salah satunya. Itu. Oleh karena itu, maka dengan segala tabah hati, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala demi terselenggaranya sistem berpolitik yang didasarkan pada akhlakul karimah, di mana innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, itu adalah sabda Nabi sendiri. Maka Nahdlatul Ulama menyatakan kembali pada Khittah 26, lepas daripada politik praktis. Di sini jelas bahwasanya lepasnya NU dari politik praktis bukan hanya sikap politik, tetapi juga sikap agamis. Baiklah, saya teruskan sikap agamis ini. Amar ma'ruf nahi mungkar oleh Nabi dinyatakan dengan 3 tadi. 1 bil yad yang tertinggi, 2 bil lisan yang tengah, ke yang paling buncrit kata orang Cirebon, paling rendah itu bil qalb dengan hati. Sekarang bagaimana pelaksanaannya? Bil yadi dengan tangan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, taghyirul mungkarat dengan tangan. Andai kata saudara-saudara merasa diri kuat, tohaga, saudara lihat di kampung ada orang selebor, ada orang teler, saudara ambil, saudara tangkap, dijotosin, masukin comberan sampai modar. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Jelas nggak boleh. Kenapa? Indonesia ini negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Kalau Anda memaksa berbuat demikian, Anda akan berhadapan dengan Pak Kapolres. Kalau Pak Kapolres marah-marah, jangan Anda dakwa Pak Kapolres anti amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Enggak, Pak Kapolres tidak anti.
Tapi Pak Kapolres adalah abdi dan pengawal hukum yang harus mengamankan hukum daripada tindakan orang-orang yang bertindak menjadi hakim sendiri. Sebab dari dulu yang namanya hakim swasta itu tidak pernah ada. Apa ada hakim partikelir? Di sini, maka Pak Kapolres harus bertindak. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Kapolres bukan jangan amar ma'ruf nahi munkar bil yad, bukan, tetapi turutilah aturan mainnya. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar bil yad ajaran Islam dilaksanakan di negara Pancasila. Indonesia sebagai negara Pancasila ini yang menjadikannya bukan hanya tokoh-tokoh nasional saja, ulama sendiri ikut menetapkan. Dan kita semua terikat di dalam suatu konsensus nasional menjadikan Pancasila jadi dasar negara. Karena itu pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar pun harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara Pancasila. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Para hadirin dan hadirat saudara-saudara, pertama-tama bil yadi dengan tangan. Tangan itu sendiri saudara-saudara sekalian, apakah mesti harus pengertiannya tangan fisik material? Jelas tidak. Sebab kalau harus fisik material saudara-saudara sekalian, ada firman Allah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluk. Kalau tangan Allah dianggap sebagai tangan fisik material, pabalangsak dunia akhirat. Oleh karena itu para mufassirin terutama minal mutakhirin menafsirkan tangan ini adalah dengan kekuasaan. Dengan kata lain, amar ma'ruf nahi munkar bil yad di Indonesia, amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan lurah? Bukan. Kekuasaan camat? Bukan. Kekuasaan dan ramil? Bukan. Kapolsek? Bukan. Kekuasaan presiden? Bukan. Penguasa tertinggi di Indonesia tidak lain adalah hukum. Dengan kata lain, maka amar ma'ruf nahi munkar bil yad di Indonesia, amar ma'ruf nahi munkar bil yad melalui wewenang hukum. Jadi pelaksanaannya bagaimana? Mari kita kembali kepada yang menjadi sumber hukum di Indonesia, yaitu Pancasila. Apa produk Pancasila di sini? Produknya tidak lain adalah kesepakatan kita membuat satu lembaga, yang lembaga ini kita beri wewenang hukum untuk menegakkan ma'ruf menghancurkan mungkar bila perlu dengan kekuatan fisik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa lembaga ini? Yaitu lembaga pemerintahan Indonesia yang sah dengan seluruh aparatnya. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi munkar bil yad di Indonesia, jadilah aparat pemerintah. Jadilah pejabat pemerintah, jadilah aparat negara, jadilah lurah, jadilah kepala desa, jadilah camat, jadilah pejabat pemerintah yang lain, jadilah anggota ABRI. Bismillah. Dengan demikian Anda punya wewenang hukum untuk menegakkan ma'ruf menghancurkan mungkar. Bismillah. Jadi masalah intinya sekarang, yang penting di Indonesia ini ada tidak larangan orang NU jadi ABRI, orang NU jadi pejabat pemerintah. Kalau ada boleh ribut, kalau tidak ada apa yang perlu diributkan? Tinggal bismillah warga NU apa jadi pejabat pemerintah, warga NU-nya jadi ABRI. Bismillah. Dengan demikian dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bil yad ajaran Islam di negara Pancasila sesuai dengan hukum yang berlaku. Selesai. Pancasila diamalkan, Undang-Undang Dasar 45 dijalankan, Islam dihayati, amar ma'ruf dijalankan, nahi mungkar dilaksanakan. Di sini Islam dan Pancasila bisa berjalan bersama-sama. Itu yang dimaksud oleh apa yang dikatakan para pemimpin, jangan mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Sebab Pancasila dengan Islam bisa berjalan bersama-sama seperti tadi yang saya gambarkan. Nah disinilah para bapak dan para ibu saudara-saudara sekalian. Tapi Pak katanya itu ada mubalik itu katanya. Dia mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Malah dia bawa dalil Quran, hadis segala macam. Jangan aneh. Kalau potongan model begitu, jangankan Pancasila dengan Islam, batasan pekarangan dengan tetangganya aja bisa dijadikan pertentangan pada dalil-dalil kok. Kalau yang potongan begitu, jangankan Pancasila dengan Islam saudara. Apa itu? Nah, besanan nggak jadi saja, besanan batal, itu musuhannya bisa 7 turunan tuh. Nah, yang macam begini nih nggak perlu didengar, saudara-saudara sekalian. Baiklah. Tetapi apa semua orang bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bil yad, jadi anggota ABRI, jadi pejabat pemerintah? Jelas enggak. Semacam saya, suruh jadi camat nggak sanggup, suruh jadi kepala desa nggak sanggup, suruh jadi anggota ABRI nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Ya nggak tahu deh sana kemarinya. Yang jelas saya ini seumur-umur nggak pernah pakai sepatu Pak.
Nggak pernah pakai sepatu. Masalahnya kaki saya memang kampungan sekali. Asal pakai sepatu lecet. Jadi lebih baik nggak pakai sepatu dah. Enak aja yang murah meriah, sandal gitu aja. Itu sandal pun nggak pernah beli, Bu. Tapi tolong jangan diberitahu orang ya. Ini rahasia perusahaan. Begini, kalau sandal saya sudah mulai butut, ada pengajian di masjid, itu sengaja sandal saya nggak saya bawa masuk di luar, maksudnya biar hilang. Nanti kalau udah hilang, panitianya saya tuntut suruh ngeganti lagi yang baru. Jangan diberitahu orang nih. Ini rahasia perusahaan nih. Para hadirin dan hadirat, orang kaya saya begini ini suruh jadi anggota ABRI dari camat nggak sanggup, Pak. Fa'ilam yastati' fa bilisani, ya dengan lisan. Kalau udah bisa dengan lidah. Nah sekarang bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dengan lidah? Apa pidato kayak saya? Jelas enggak. So pidato saya tidak efektif. Pidato saya nggak mengandung resiko apa-apa. Mau didengarkan, monggo. Mau diamalkan, silahkan. Mau didengarkan, matur nuhun. Mau dilaksanakan, terima kasih. Tidak didengarkan, saya nggak bisa nuntut. Nggak diamalkan, nggak ada sanksinya. Didengarkan, terima kasih. Ditinggal ngantuk dari tadi, kan begitu. Amar yang begini ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Ini namanya al-wa'dz wal irsyad. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang begini ini. Atau barangkali pidato di pasar. Pasar Ujung Berung lagi rame-ramenya. Ada mubaligh yang gatal tuh. Gatal mulut, wah ini kesempatan mau amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Dia masuk pasar bawa pengeras suara, dia pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten para ahli pasar sadaya sim kuring pada nyelapkeun amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan da ieu teh mungpung. Dielingkeun ku sim kuring para saderek teh nuju sadaya nu milarin keuntungan dunia gampang ti porosok kana dosa nu mawi para hadirin sadaya inget sing eling. Eta timbangan, eta ukuran tong dikurangan atana pe dilangkungan. Saderek sadaya ingat firman Allah wailul lil mutaffifin. Kira-kira ada yang dengerin enggak? Jangankan didengerin. Enggak dibilang kiai geblek udah mending sudah kalian. Ini. Jadi jelas amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan itu bukan pidato di pasar, Pak. Jadi kalau begitu bagaimana? Sekali lagi amar ma'ruf nahi mungkar ajaran Islam diterapkan di negara Pancasila. Apa produk Pancasila di sini? Mari kita kembali ke sana. Produknya tidak ada lain adalah kesepakatan kita membuat lembaga tempat ngomong. Membuat lembaga tempat ngomong. Semua anggota lembaga ini punya hak ngomong bebas, dilindungi oleh undang-undang. Dan omongnya ikut mewarnai produk lembaga itu. Sedangkan produk lembaga itu mengikat setiap pribadi insan Indonesia dan namanya undang-undang, yaitu hukum TA. Sekarang mana jadi lembaga pembuat undang-undang di Indonesia? Yang tertinggi DPR MPR. Di provinsi DPRD tingkat 1, di kabupaten DPRD tingkat 2. Anggota DPR memang kerjaannya ngomong. Oleh karena itu kalau Anda mau amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan di Indonesia, jadilah anggota DPR. Bismillah. Dengan satu niat. Apa niatnya? Niat amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, pahalanya besar. Sebagaimana Anda jadi lurah dari pejabat pemerintah jadi ABRI, niat amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, pahalanya besar. Anda jadi anggota DPR MPR, jadi anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, pahalanya besar. Besar. Yang penting niatnya, motivasinya. Adapun jadi anggota DPR-nya dari mana? Karena pelaku politik praktis asasnya sudah sama, maka jadi anggota DPR-nya dari mana? Nggak penting. Mau dari P3? Mangga. Mau dari Golkar? Mangga. Mau dari PDI? Mangga. Yang penting niatnya amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Jadi anggota DPR dari manapun, kalau niatnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, tapi niatnya mau mencari fasilitas dari Pak Bupati atau Pak Gubernur, nah sambar geledek lagi yang begini. Kan rada lumrah yang begitu tuh sekarang. Tapi juga apakah semua orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan jadi anggota DPR? Jelas enggak. Orang kaya saya begini nih suruh jadi anggota DPR nggak sanggup aja deh. Ya maaf aja Pak. Ini saksinya masih ada, beliau masih hidup. Rois Surya kita ini kebetulan beliau ini paman saya, guru saya, pembimbing saya, Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Abbas. Tahun 63 pada saat saya masih berumur 22 tahun, saya sudah diperintah beliau, Fuad, kamu jadi anggota DPRD GR Cirebon. Saya bilang nggak mau Kiai. Kenapa nggak mau? Nggak bisa, saya bilang.
Ya nanti kan latihan, nanti kan kamu, nanti kamu bisa. Enggak, Kiai, saya nggak bisa. Apa sih alasan kamu? Kalau saya ini ustadz kampungan aja kok, suruh jadi anggota DPR macam-macam, nggak sanggup deh Kiai. Ntar paling-paling saya mau ketahuan modalnya doang, nanti lebih baik nggak usah deh. Saya nggak mau. Maaf. Sekarang juga barangkali Al-Mukarram wal Marhum Al-Maghfur lah Syekhina Kiai Haji Mustamid Abbas Rais Syuriah wilayah NU Jawa Barat. Beliau wafat sebagai anggota MPR dari fraksi utusan daerah. Sampai saat ini belum ada gantinya, saudara-saudara. Saya kira kalau saya mau saya juga jadi, tapi saya enggak. Kenapa enggak bisa? Kenapa? Saya tahu saya ini ustadz kampungan gitu ya. Udah lebih baik gak usah deh. Paling-paling ketahuan modalnya doang. Nah lo katanya kalau pidato di Rajaban, pidato di pengajian lu lancar, tapi di podium MPR lu bisu. Nah kan ketahuan gak enak yang begini ini. Jadi lebih baik jadi orang misterius sajalah gitu. Para hadirin dan hadirat, mestinya yang jadi anggota MPR, yang jadi anggota DPR ini Pak Dr. Andes Kiai Haji Hafiz Usman. Beliau ini memang karena beliau ini intelektual, ya pas saja kalau beliau yang jadi. Kalau saya ini maksa-maksain, ya nggak benernya lah, nggak bener deh, udah lebih baik nggak aja deh. Para hadirin dan hadirat saudara-saudara, kalau nggak bisa, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu nggak bisa jadi anggota DPR dengan lisan, maka dengan hati. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati? Apa cukup diam asal hati nggak cocok? Oh enggak. Kenapa? Karena yang disebut amar menurut kitab Waraqat, kitab usul paling kecil, amar itu thalabul fi'li. Nahi itu adalah thalabut tarki, tuntutan. Amar tuntutan mengerjakan, nahi tuntutan meninggalkan. Amar nahi dua-duanya mengandung makna tuntutan, konotasinya aktif. Fal yughayyirhu itu fi'ilnya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ini butuh maf'ul, konotasinya aktif lagi. Nggak ngerti itu diajak ngomong begitu. Dengerin aja deh, biar aja deh. Yang kayak maf'ul begitu ini. Nah ini jadi jelas amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Apa bil qalb dengan hati tidak cukup diam, tapi harus disertai dengan kegiatan, aktivitas. Apa kegiatannya? Apa aktivitasnya? Tidak lain bantu pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Dalam hal ini bantu pejabat pemerintah, bantu lurah, bantu camat, bantu danramil, bantu kapolsek, bantu kapolres, bantu dandim, bantu bupati, bantu wali kota, bantu gubernur, bantu pemerintah di dalam menegakkan ma'ruf, menghancurkan mungkar, bila perlu dengan kekuatan fisik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Juga bantu anggota lembaga legislatif, bantu anggota DPR dengan memberikan bantuan-bantuan tertentu supaya mereka mampu menciptakan undang-undang hukum yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau begitu artinya amar ma'ruf nahi mungkar bil qalb, maka artinya kurang lebih sama dengan istilah sekarang yang lagi ngetop, yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif ini adalah merupakan tuntutan minimal. Nah, di sini kita juga tahu, saudara-saudara, para bapak dan para ibu hadirin hadirat, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan sikap oposisi terhadap pemerintah yang sah. Islam hanya mengajarkan sikap amar ma'ruf nahi mungkar saja. Maka kalau umat Islam sudah terperosok kepada sikap oposisi terhadap pemerintah yang sah, saya mau tonton berapa tahun dia kuatnya nanti. Kalau tidak remek, orang bilang apa nanti. Nah, para hadirin dan hadirat, cuma yang muskil sekarang ini adalah tempatnya kiai. Misalnya Al-Mukarram, ya Bapak Kiai Ilyas Ruhyat. Beliau ini lurah bukan, camat bukan, anggota ABRI bukan, hansip pun bukan. Jadi beliau ini tidak termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil yad. Beliau anggota DPR MPR bukan, anggota DPRD tingkat 1 bukan, DPRD tingkat 2 juga bukan. Jadi beliau tidak termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan. Apa kalau begitu beliau ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar bil qalb? Kalau begitu beliau ini imannya paling lemah. Siapa berani ngomong Kiai Ruhyat, Kiai Ilyas Ruhyat ini imannya paling lemah? Silahkan ngacung, gua tempeleng dah sekaligus. Ternyata imannya paling lemah pun tidak. Des artinya lembaga yang 3 ini memang bukan tempat kiai. Jadi kiai tidak usah jadi pejabat pemerintah, kiai tidak usah jadi anggota ABRI, kiai juga tidak perlu jadi anggota DPR MPR, tetapi kiai juga tidak boleh sama dengan masyarakat biasa. Jadi di mana tempat kiai?
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak seharusnya umat Islam ini lari ke satu jurusan semua. Tidak boleh. Misalnya keluar semua amar ma'ruf nahi mungkar semua. Tidak bisa. Jangan, kata Allah. Hendaknya setiap golongan di dalam Islam ini ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam di dalam ilmu agamanya. Nah, di sini tempat kiai. Misi kiai adalah misi tafaqquh fiddin, misi ilmu. Bagaimana partisipasinya? Katanya tidak mengenal sikap oposisi. Harus partisipasi. Nah, sekarang Al-Imam Abil Aswad Ad-Dauli rahimahullah, wadi'un nahwi, murid langsung Sayyidina Ali berkata, la syai'a afdal minal ilm. Al-muluk hukamun 'alal ra'iyah wal ulama hukamun 'alal muluk. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ulama sebagai pembawa misi ilmu punya kedudukan paling mulia, paling luhur. Kembalinya NO pada Khitbah 26, lepasnya NO dari politik praktis, punya makna akan mengembalikan ulama pada kedudukannya yang mulia sebagai pembawa misi ilmu. Partisipasinya, al-muluk hukamun 'alal ra'iyah. Pemerintah harus bisa membimbing, menuntun, mengarahkan rakyat kepada kemaslahatannya. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Ulama harus mampu membimbing, menuntun, memberikan nasihat, saran-saran kepada pemerintahnya. Nah, di sini tempat ulama. Itulah bentuk partisipasi ulama sebagai pembawa misi ilmu, adalah partisipasi ilmiah sebagai penasihat dan pembimbing aktif daripada pemerintah. Nah, disinilah para hadirin jelas bahwasanya lepasnya Nahdlatul Ulama dari politik praktis bukan semata-mata sikap politik, tetapi juga sikap agamis. Dus tidak perlu ditanggapi secara emosional. Latar belakangnya meningkatkan partisipasi warga NU dalam pembangunan nasional sebagai pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar bil qalb yang merupakan tuntutan minimal, dan meningkatkan kerjasama ulama dengan pemerintah sebagai pelaksanaan awama kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din al-ayah. Meningkatkan kerjasama ulama dengan pemerintah, meningkatkan partisipasi warga NU dalam pembangunan nasional. Itu selesai. Das tidak perlu ditanggapi secara emosional. Itu begini, itu begini, itu begini. Ada yang ngomong, apa itu? Katanya Fuad ngomong-ngomong begitu. Gak usah didengerin tuh, Fuad udah jadi Golkar. Ini omongannya orang yang sudah kehabisan alasan. Para hadirin, jelek-jelek saudara-saudara sekalian, barangkali saudara-saudara tahu. Kalau saya dibilang Fuad Golkar, lah saya nggak ada urusan dengan Golkar kok. Sebagaimana saya nggak ada urusan dengan P3, saya juga tidak ada urusan dengan PDI. Urusan saya dengan Nahdlatul Ulama, bagaimana agar supaya NU dengan pemerintah bisa kerjasama seerat-eratnya dan tidak perlu terganggu dengan perubahan apapun yang terjadi di Indonesia. Itu saja. Nah, kalau saya dibilang Fuad Golkar loh, jelek-jelek muktamar Krapyak saya ini dipilih jadi Rois Surya PBN, ulah. Hai Asyuriya. Majelis Surya itu majelis yang menentukan. Artinya saya juga ikut menentukan bersama Al-Mukarram Kiai Ilyas Ruhiyat. Nah, kalau sayanya Golkar berarti kan NU udah dikuasain Golkar, berani ngomong begitu? Enak aja ngomong. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat. Nah, khasnya Nahdlatul Ulama dibanding dengan organisasi yang lain. Dan ini biasanya warga NU sendiri harus betul-betul memahami. Karena punya kekhasan yang demikian, maka sebagai organisasi Nahdlatul Ulama juga punya kekhasan-kekhasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya, hubungan antara pengurus NU dengan anggotanya, pengurus NU dengan sesama pengurus NU, NU dengan anggota NU-nya. Dibuat
formal organisatoris sepenuhnya nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Hubungannya lebih bersifat emosional. Ya maaf saja para hadirin dan hadirat, yang namanya NO ini terkadang lucu. Lucunya bagaimana? Pada suatu periode saya pernah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya punya dongeng khusus dengan Rois Surya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini, Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Abbas. Suatu saat saya pernah jadi Suriah cabang Cirebon, beliau jadi ketua Ansor, padahal beliau ini makomnya makom guru saya, pembimbing saya, dan lebih daripada itu makom beliau ini makom mertua saya, saudara. Sedangkan mertua itu kan manusia terpenting di dunia, saudara-saudara. Kan lucu, mantunya jadi Surya, mertuanya jadi Ansor. Nah ini pernah terjadi demikian, dan sekarang juga lucu. Saya jadi Rois Surya PBNU, beliau jadi Rois Surya wilayah. Gimana ini? Bolak-balik begini nih, saudara-saudara sekalian. Nah ini begini. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, seperti saya begini, kalau dibuat secara formal organisatoris, ya maaf saja saya Rois Surya PBNU, saudara-saudara Rois MWC. Saudara kalau ketemu dengan saya mesti salaman, tangan saya dicucuk bolak-balik 7 kali. Ya. Tapi apa begitu? Sama sekali tidak, karena NO tidak demikian. NO tidak demikian, tidak bisa formal organisatoris. Justru Kiai Haji Ahmad Siddiq Rois Am, pengurus besar Surya Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PB Tanfidiyah, Kiai Haji Ilyas Ruhyat, Rois Surya PBNU, Fuad Hasim, Rois Surya PBNU. Nah, kiai-kiai di pesantren, apa itu? Beliau yang punya NU. Beliau-beliau ini yang punya NU. Al-Mukarramun, kiai-kiai pesantren itulah yang punya NU. Kalau dilihat dari segi itu, maka Fuad Hasim dan Kiai Ilyas Ruhyat, Pak Kiai Abdurrahman Wahid, statusnya tidak lebih jongosnya kiai-kiai pesantren. Tidak lebih, saya ini jongosnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Abbas, karena beliau adalah sesepuh Pondok Buntet. Nah, dari segi itu, sekalipun taruh lepas kedudukan mertuanya, umpamanya gitu, saya dengan ketemu dengan beliau, saya yang mesti cium tangan beliau bolak-balik 7 kali. Karena beliau ini yang punya NO. Saya ini jongosnya. Pak Hafiz Usman jongosnya NO. Nah disinilah para hadirin dan hadirat. Jadi saya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya di dalam NO ini. Cuman jongos doang. Nih Fuad, ada urusan BPR. Lu ngomong dah sana, ayo rapat sana. Iji Kiai, monggo kula pangkat. Nyuwun sangune. Oh ya ora. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya, maka salah satu khasnya lagi Nahdlatul Ulama dengan anggotanya, yang namanya anggota NU ini terkadang hubungannya dengan NU itu kok hubungan cinta kasih begitu, demen gitu. Ya jangankan bapak-bapak, ibu-ibu yang di kampung-kampung gitu. Saya yang rada-rada tukang pidato, saudara-saudara sekalian, ya jelek-jelek udah tahu Eropa, tahu Australia. Insya Allah tanggal 20 saya berangkat ke Los Angeles. Coba yang kayak begini kan rada-rada mendingan, rada pinggir aspalan yang begini ini. Ento emosi lebih dominan daripada rasio, saudara-saudara. Saya sendiri terkadang tidak ngerti. Saya sering ngelamun, Pak. Pulang dari pengajian jam 12:30 malam, nyetir mobil sendiri daripada ngantuk. Saya ini suka rengeng-rengeng, suka ura-ura gitu. Ya, ngerti nggak rengeng-rengeng, Bu? Hariring gitu. Ya, saya suka hariring sendiri aja dengan nyetir mobil ini, muji-muji NO gitu. Iya. Ingin tahu nggak Bu pujiannya, Bu? Ingin tahu nggak? Begini. Ya Nahdlatul Ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Gitu. Ingin tahu artinya? Aduhai NO ku sayang, kau adalah cintaku, kau adalah kasihku, karena kau adalah sumber kebahagiaanku, dan kau adalah sepenuh kerelaan hatiku, NO sayang. Jangan ditulis loh, ditulis dikirimkan pacarnya buat tempelin dah loh. Kok Kiai bisa ngerayu ya? Oh Kiai asal ngerayu maut, bener deh.
Ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassukil juhala'i bil ulama'i. Duhai NO, kau adalah perantara agar orang-orang bodoh bisa menggandul pada para ulama. Sebab yang bodoh-bodoh begini nih, kalau misalnya ngegandul langsung sama Imam Syafi'i kan bisa disepak, Pak. Mudah-mudahan kalau melalui NO mah enggak dah. Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati radihat bila khusrin ladal uqala'i. Duhai NO, kau adalah daganganku, kutawarkan, kujualkan kau kemana-mana, karena aku tahu berjualan engkau tidak pernah rugi. Kalaupun di dunia tak dapat bagian apa-apa, kursi DPR misalnya, tak apalah, karena aku yakin di akhirat sorga menanti. Asal yang gini senangnya tepuk tangan. Ya nahdlatal ulama'i anti ahabbuli min zawjati haqqan wa min abna'i. Duhai NO-ku, sungguh aku lebih mencintai engkau daripada aku mencintai istri dan anak-anakku. Istriku, anak-anakku semua aku tinggalkan. Gentayangan datang ke Sukamiskin. Naon yang dicari? Cuman cari potongan begitu, rugi dong. Enggak deng. Enggak ah. Nah, yang kayak gitu juga NO semua. Maka saya cinta deh Bu. Iya, enggak rugi. Saya cinta, tapi awas, hati-hati, bukan cinta sama ibunya, sama NO-nya nih. Ntar dibilangin sama kawan-kawan, gua dicintain Pak Fuad, sialan. Al-ardu ardi wan nujumu lawami'u mahma tajanna aw tagha adai. La budda min yawmin yaruddu lahal baha litasuna izzata millatin gharra'i. Al-anbiya ul-awliya mawakibun abarat binuri jalalihal waddai. Famashat bi'ardi fartawat bidiyaiha fastaqbalatha nahdlatul ulama'i. Nurun bimishkatiz zujajati fahtadat bidiyaihi dunya minal zulmai. Loh, kalau terus ada 70 bed Bu, capek. Enak yang dengerin aja. Orang itu sengaja saya bikin sejarah NO kok. Terus Bu. Tuh, sama kiainya berani merentah coba. فنرى الشيوعين شرذمة الورى حسبوا الحياة مطية الأهواء. جاءوا فباغوا جائرين وألحدوا ومعاندين لنهضة العلماء. سل ذمة التاريخ تخبر من جرائمهم على الإسلام والبغضاء. حتى شكى التاريخ من طغيانهم وجرت بهم دمعا عيون الرائي. Terus capek Bu. Udah, cepetan aja. رجعت لخطتها كما قد أسست خلعت ثياب سياسة تعسائي. قامت لخدمة دينها وتزينت في أرض إندونيسيا الخصباء. يا فتية
الإسلام سووا صفكم وتدرعوا بشريعة سمحاء. Hoyong nanti olok sampai ditutupan ku tiung kieu. Dipikir-pikir mah ngarepotkeun abdi. Nah, itulah abauna asadu kulli ma'arikin famata taghib qamat fuhudu binai. Udah deh, akhirnya saya pada NO. Gimana? Majitu da rakimadihan bal da'iyan mutawassilan bikinah batan ulama'i. Aduh, enak ya Bu ya. Berani bayar tuh kalau terus. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Enak ya Bu ya? Enak nggak? Tuh NO tuh baru mubalegnya saja suriahnya suaranya udah enak begitu. Kira-kira selain NO punya nggak mubaleg yang suaranya begitu? Jelas nggak ada. Kalau dibilang ada, datengin deh malam ini diadu dengan saya. Sekalian musabaqah tilawatil Quran. NO-nya ngajuin suriahnya deh gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil karim wahdina wa barik lana bil ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna adaan bil qalbi wa hubbal khairi was sa'adati wal bisharati minal iman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma man kana minna 'ala hawan wa huwa yadhunnu annahu 'ala al-haqq faruddahu ila al-haqq hatta la yadilla ahadun min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man kana minna 'ala hawan wa huwa yadhunnu annahu 'ala al-haqq faruddahu ila al-haqq hatta la yadilla ahadun min a'dha'i nahdatil ulama. La ilaha illallah hawalaina hisar, la ilaha illallah quflan wa mismara, la ilaha illallah qawlan wa fi'la,
inna batsha rabbika lasyadid wa innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.